untuk memuji Tuhan dan mendengarkan kesaksian. Seperti firman Tuhan di dalam Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami berkumpul bersama keluarga. Kami siap untuk memuji menyembah Tuhan. Kami siap untuk mendengar kesaksian. Kami siap untuk menceritakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami sadar bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Dan hidup kami adalah pengalaman demi pengalaman bersama Tuhan. Dan itu akan kami naikkan dalam pujian kami dan kami ceritakan di dalam kesaksian hidup kami. Terima kasih, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Saya percaya jemaat Tuhan semuanya dalam kondisi yang luar biasa dan tetap punya kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendekat lebih lagi kepadanya. Ada satu buah pujian yang berjudul I Surrender All atau yang kita kenal dengan Aku Berserah. Pujian ini tentu saja membawa berkat buat kita semuanya, menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Dan ternyata di balik pujian ini ada sedikit cerita yang pastinya akan membuat kita lebih lagi berserah kepada Tuhan. Jadi pujian ini atau himne ini ditulis oleh Judson Van Deventer, seorang yang lahir di Amerika Serikat. Dia adalah seorang guru musik dan seorang komposer yang juga aktif melayani Tuhan di gereja. Dan selama pelayanannya dan juga pekerjaannya sebagai seorang guru, dia mengalami banyak pergumulan. Hampir selama 5 tahun dia bergumul. Apakah dia akan memilih untuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya melayani Tuhan, atau dia akan terus melakukan pekerjaannya sebagai seorang guru, seorang artis, seorang komposer atau penulis lagu. Dan selama 5 tahun itu dia mengalami kebimbangan dan pergumulan. Sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia menjadi seorang pelayan musik di gereja dan menjadi seorang penginjil sepenuhnya. Nah, pada saat titik balik di mana dia berserah itulah lirik lagu I Surrender All ini tercipta. Jadi isi lagu ini menggambarkan bagaimana keberadaan kita sebagai seorang manusia ciptaan Tuhan untuk kita kembali lagi berserah kepadanya, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya untuk melayani, mengasihi Tuhan sepenuh hidup kita. Kemudian lirik lagu ini digubah oleh Winfield S. Widen dan dipublikasikan pertama kali pada tahun 1896 dan sampai sekarang menjadi sebuah himne atau pujian yang sangat memberkati kita semuanya pastinya dan tetap dibawakan di berbagai tempat. Dan saya percaya pujian ini juga akan menjadi berkat buat mempelai Kristus semuanya yang sedang mengalami pergumulan. Mari sama-sama kita mau kembali lagi berserah kepada Tuhan. Ya, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Kami mau terus berserah kepadamu Tuhan. Serahkan segenap hidup kami sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Haleluya Yesus. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior.
All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Kami mau terus berserah kepada-Mu Tuhan, dan terus mengasihi Engkau. Haleluya. Mari ambil waktu yang terbaik saat ini untuk menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh merupakan sukacita yang besar di mana saat ini Mira ada di hadapan saudara untuk berbagi kepada kita semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Gereja Betani Salatiga buat Bapak dan Ibu Gembala, Bapak Hengki yang sudah memberikan kesempatan ini kepada saya untuk berbagi. Saudaraku, seperti tema daripada acara ini yaitu kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Saya sangat setuju sekali dengan ayat yang berbunyi seperti ini di dalam Mazmur 22 ayat yang ketiga, bahwa Tuhan bersemayam di atas pujian dan penyembahan umatnya. Saudaraku, apa arti kata bersemayam? Bersemayam berarti hadir, bertahta, ada di sana. Dan sebenarnya apa yang kita lakukan waktu kita memuji dan menyembah Tuhan? Saat itu kita sedang menyanyikan firman. Dan waktu kita menyanyikan firman
firman Tuhan yang dilakukan ini, sebenarnya kita sedang menyanyikan, mendeklarasikan kebenaran daripada firman Tuhan itu sendiri. Dan kita percaya waktu kita menyanyi memuji, kita juga sedang memperkatakan janji yang terkandung di dalam firman Tuhan. Karena itu kita percaya juga waktu Tuhan hadir dan kita memperkatakan, mendeklarasikan kebenaran dan juga janji yang terkandung dalam firman Tuhan ini, kita percaya di situ saat ada hadirat Tuhan, kita pun memperoleh kelepasan, pembebasan, kelegaan, kekuatan, pemulihan, bahkan kesembuhan bagi kita. Ada begitu banyak cerita-cerita di dalam Alkitab seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Di situ bercerita tentang Paulus dan Silas yang berada di dalam penjara. Saat itu mereka, sekalipun mereka ada dalam penjara, mereka tetap berdoa dan menaikkan pujian kepada Tuhan, dan mereka pun mendapat pembebasan. Juga seperti saat Daud mengusir roh jahat yang ada di dalam Saul, di dalam 1 Samuel 16 ayat 23. Saat itu Daud mengambil kecapi dan memetiknya, dan saat itu juga roh jahat di dalam Saul itu pergi. Ada begitu banyak cerita-cerita lain tentang kuasa di dalam pujian dan penyembahan ini. Ada begitu banyak kejadian demi kejadian yang bisa kita ketahui dan kita lihat di dalam cerita-cerita Alkitab. Dan kita yakin juga bahwa, saya pun yakin bahwa saudara pun banyak mengalami kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Saya teringat pada suatu waktu di mana saya pernah mengalami sebuah mujizat kesembuhan dari sakit yang saya derita saat itu. Sebenarnya mungkin bagi saudara mungkin ini adalah sakit yang simple dan bukan seperti sakit kanker atau apa gitu ya. Waktu itu saya ingat saya sakit mata ikan, saudaraku. Simple mungkin terdengar, ada di telapak kaki kanan saya gitu. Dari 1 jadi 7 jadi 23. 1 ke 7 saya ambil, ya ternyata nggak berhenti sampai di situ. Beranjak setelah sembuh, beranjak menjadi 23. Saudaraku, saat itu saya memutuskan untuk lebih mengarahkan hati saya kepada Tuhan, lebih condong kepada Tuhan daripada mencari kesembuhan dengan kekuatan saya sendiri. Bukan saya tidak ke dokter, saya ke dokter, tetapi hati saya lebih condongkan ke Tuhan, lebih mengucap syukur lewat pujian, penyembahan yang saya naikkan, bukan hanya waktu saya di gereja dan saya melayani waktu ibadah saja, tetapi di setiap hari dalam hidup saya belajar untuk lebih bersyukur, berterima kasih daripada saya mengeluh dan bersungut-sungut. Karena memang saudaraku itu sakitnya, kalau saya mau bilang setengah mati, karena saya harus berdiri di beberapa ibadah dan saat itu juga ada KKR dan saya harus karena sakitnya setengah mati, akhirnya telapak kaki itu nggak bisa jalan seperti biasa. Saya harus jalan menggunakan sisi samping dari telapak kaki saya begitu. Jadi saya miring gini kalau jalan gitu. Jadi kalau sekarang itu kaki saya nggak bisa yang kanan tuh nggak bisa yang lurus gini ya, 2 kaki gini kan. Ini selalu miring gini yang sebelah kanan karena saya kebiasaan jalannya miring gitu. Nah, tapi saat itu saya memutuskan untuk lebih bersyukur, lebih berterima kasih, dan saya tidak lagi memfokuskan diri saya kepada sakit yang ada yang saya rasakan, tapi saya lebih berfokus kepada Tuhan. Saya pun merubah doa saya dari yang saya cuman sembuh, minta sembuh, pasti sembuh, tapi saya cuman bilang begini, Tuhan kalau ini sembuh, saya berterima kasih. Saya bilang aku kamsya Tuhan kalau aku disembuhkan, tapi kalau enggak, saya minta kekuatan supaya saya bisa tetap berdiri dan melayani Engkau sampai akhir. Itu yang saya bilang sama Tuhan. Dan tidak dinyana-nyana gitu ya, tidak disangka-sangka di sebuah siang di mana saya selesai doa puasa, selesai pelayanan di doa puasa. Seperti biasa saya itu selesai pujian penyembahan, saya selalu duduk di dekat drum, saya duduk bersila gitu ya. Kemudian saya selalu lihat kaki saya, karena kan saya kepingin tahu perkembangannya gimana, sakitnya setengah mati gitu. Lalu saya lihat waktu itu, kok ada salah satu titik itu kayak
cekung ke dalam gitu loh. Saya lihat ini kok cekung ke dalam ya. Kemudian saya coba, saya cungkil gitu ya. Loh cekung, saya lihat sebelahnya lagi, saya cungkil lagi, cekung lagi. Wah, kemudian saya cungkil yang sebelah-sebelahnya dan yang lainnya. Ternyata dengan cara itu saja, sesimpel itu, saat itu juga Tuhan sudah menyembuhkan saya. Aduh, saya bersyukur setengah mati, saudaraku. Saya benar-benar tidak nyangka bahwa hanya dengan cara seperti itu Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Dan setelah itu saya cerita juga sama mama saya yang mana waktu itu itu saya tidak jadi operasi loh, saudaraku. 23 titik itu saya benar-benar istilahnya bahasa Surabaya bahasa Jawa ini membuat gitu. Udah nggak bisa mikir tuh, saudara. Tapi dengan cara yang ajaib, dengan yang tidak pernah saya pikirkan, dengan sesimpel itu Tuhan sanggup untuk menyembuhkan saya. Karena saya percaya Dia punya kehendak, Dia punya keinginan supaya saya juga sembuh. Saudaraku, namun saya juga percaya bahwa ada banyak dari kita, bahkan saya pun di masa-masa yang saat-saat seperti ini sedang menantikan jawaban atas setiap pergumulan dalam hidup kita. Kalau satu sudah selesai, tidak berarti tidak ada lagi pergumulan. Satu sudah kita lewati, tidak berarti tidak ada lagi pergumulan selanjutnya yang harus kita jalani. Tetapi pergumulan akan terus datang. Dan apabila saat-saat seperti ini saudara merasa bahwa saudara memiliki doa dan permohonan yang belum dijawab oleh Tuhan, saya rindu berkata kepada setiap kita, jangan merasa bahwa Tuhan tidak memperhatikan, Tuhan tidak menolong kita. Saudaraku, saya pun saat-saat ini ada dalam sebuah pergumulan dalam hidup saya. Saya sudah menikah hampir 3 tahun, kurang beberapa bulan ini, hampir 3 tahun saya menikah. Saya dan suami berdoa dan kami rindu untuk mendapatkan keturunan. Namun saya rindu bersaksi saat ini dan berkata kepada saudara bahwa puji Tuhan saya sudah hamil gitu ya. Tapi kenyataan yang ada saat ini adalah saya belum dikaruniai anak, saya belum dikaruniai keturunan, saya belum hamil. Tetapi apakah itu artinya Tuhan tidak baik, Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak menyatakan mujizat, Tuhan tidak memperhatikan saya, Tuhan tidak mendengar doa saya? Tidak. Dia tetap mendengar doa kita. Dia tetap mendengar doa saya. Karena saya percaya satu, bahwa kita hidup di muka bumi ini bukan untuk memenuhi tujuan kita. Tetapi kita hidup di muka bumi ini untuk memenuhi tujuan Tuhan di dalam setiap kita. Saya percaya Yeremia 29 ayat 11 itu memang untuk saudara dan saya. Bahwa Dia tahu rancangan-rancangannya dan Dia memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Dan kalau saudara baca di ayat 12 dan 13, di situ dikatakan bahwa waktu kita berseru kepada Dia, menanyakan kepada Dia dengan segenap hati, Dia mendengarkan. Di sini kita tahu bahwa Tuhan memperhatikan. Dia memperhatikan setiap seru doa saudara. Dia mengetahui bahkan sebelum kita bicara, sebelum saudara berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kerinduan kita semua. Karena itu saya ingin mendukung saudara semua, men-encourage saudara semua untuk tidak berhenti memuji, menyembah, bersyukur dan berdoa dan mencari Tuhan dan berfokus kepada Tuhan saat ini dan sampai selama-lamanya. Kadang Tuhan menjawab setiap doa kita dengan ya. Kadang Tuhan menjawab doa kita mungkin dengan tidak. Atau kadang Dia berkata tunggu. Saudaraku, kita tidak pernah tahu. Tapi satu yang kita pegang dalam hidup kita, bahwa Tuhan memiliki rancangan yang sempurna untuk engkau dan saya. Tidak pernah mendatangkan kecelakaan, memberikan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Karena itu saudara-saudaraku, siapapun saudara, apapun pergumulan saudara hari-hari ini, tetaplah yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Roma 8 ayat 28 berlaku bagi kita semua, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, saudaraku, kebaikan, bukan kecelakaan, untuk engkau dan saya yang mengasihi Dia dan terpanggil di dalam rencananya. Jangan lupakan kalimat yang terakhir, terpanggil di dalam rencananya. Saudara dan saya ada dalam rencana Tuhan, karena itu kita hidup untuk menghidupi rencana Tuhan dalam hidup kita.
Puji Tuhan, saudaraku, dan saya berdoa biar kesaksian saya ini membangkitkan iman saudara, mengingatkan saudara semua dan juga saya pribadi bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Dia tidak pernah berubah. Setiap hari yang kita hidupi, yang kita lewati, setiap hembusan nafas yang kita tarik, itu adalah mujizat yang besar dalam hidup kita. Mujizat tidak melulu tentang hal-hal yang supranatural dan sesuatu yang wow dalam hidup kita, tetapi hal-hal yang terkecil dalam hidup kita. Setiap langkah-langkah, setiap detik yang kita lewati, itu semua kita hidupi karena itu semua adalah perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita. Karena itu mari tetap bersyukur, tetap memuji dan menyembah. Karena saat kita memuji dan menyembah dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, Tuhan hadir, Dia bersemayam, dan Dia tahu kuasanya dinyatakan untuk kita semua. Puji Tuhan, saudaraku, saya rindu untuk bernyanyi bersama-sama sejenak bersama dengan saudara-saudara semua. Ada sebuah lagu yang ini terngiang-ngiang sekali di saat saya mempersiapkan, saya ingin kesaksian apa ya Tuhan, gitu ya. Sebuah lagu, mari saudara yang tahu ikut nyanyi sama-sama dengan saya. Kalau saudara tidak tahu, mari aminkan pujian ini. Ajar aku mengenal jalan-Mu, meskipun tak terjangkau pikiranku. Ku percaya semua rancangan-Mu indah pada waktunya. Meski kabut menutup jalanku, firman Tuhan terangi setiap langkahku. Ku percaya semua yang terbaik Kau sediakan bagiku. Kini ku tahu Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagiku. Tak satu pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Ku kan selalu bersyukur padamu, anugerah-Mu melimpah bagiku. Tak satu pun yang gagal, rancangan-Mu sempurna. Tak satu pun yang gagal, rancangan-Mu sempurna. Amin. Saya percaya apa yang saya bagikan boleh menjadi berkat, kekuatan bagi kita semua, dan boleh sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, tidak berubah kuasanya dahulu, hari ini, dan selama-lamanya. Tetap memuji, tetap menyembah, Tuhan akan menjawab kita tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati.